Oke, saya bertanya. Yang saya mau tanyakan dulu ini, menurut umat Islam, apakah Tuhan Yesus dan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama? Itu dulu yang saya mau tahu. Ya, dua perspektif tokohnya sama tapi perspektifnya beda. Tapi merujuk kepada anak Maria ya. Kalau yang dimaksud anak Maria yang mengajarkan ketauhidan, menyembah kepada satu Tuhan, mengajarkan ajaran Torah untuk tidak dibatalkan, mengajarkan ajaran Nabi Musa, maka itu adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, tapi kalau yang dimaksud itu adalah, kan di kitab kalian itu kan banyak. Kitab kalian itu kan ada 4 yang sinoptik toh. Dan banyak orang menuliskan tentang isi kitab kalian. Dan kami pastikan tidak sama semua pendapat orang itu dalam kitab kalian, makanya ada kontradiksi. Tapi kalau yang dimaksud misalkannya, menurut kitab kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. secara jasmani dan rohani. Agama yang tidak datang dari Tuhan yang benar, tentulah agama itu apabila diterapkan hukum-hukumnya akan merugikan penganut agama itu dan orang yang tidak seagama dengan orang tersebut. Nah, ini adalah biasanya kerjaan sibilis atau kerjaan syaitan. Karena syaitan ingin kita menderita, syaitan ingin kita tidak bersih, syaitan ingin kita bodoh, syaitan ingin kita bodoh, syaitan ingin kita jorok, syaitan ingin kita menentang Tuhan. Jadi kalau ada satu agama yang apabila diikuti semua hukum-hukumnya membuat kita jorok, membuat kita tidak ada aturan sama seperti hewan, dan membuat kita menentang perkataan-perkataan Tuhan, ini agama syaitan, ya, agama syaitan, ya, syaitan yang terkutuk, ya, yang dituduh sebagai Tuhan yang terkutuk. Ini adalah syaitan, ya. Maka kita harus berlindung kepada jamahan Tuhan terkutuk. Salah, kita berlindung kepada sentuhan setan yang terkutuk. Begitu. Silakan Nandar, saya mau ini dulu, mau siapkan baru. Siapkan dulu. Siapkan dulu device-nya dulu sih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya saja. Ya, yang mau berdebat boleh. Ini Nandar, Undiri Pak sama siapa? Jaga kesehatan, ya? Nandar. Jaga kesehatan dengan banyak makan buah, Nandar. Masya Allah. Wih, keren. Masya Allah. Wah, ada Pak Dede nih. Gambar apa kata? Sebentar bawa pulang. Pulang. Oh, ada pendeta nih. Tumben. Silakan. Tumben nih Pak Pendeta berani. Enggak, tumben nih Pak Pendeta Dede berani naik ke atas nih. Dia berisik juga di mana nih, Pak Dede? Pastor dulu lah. Pastor dulu lah. Halo Nandar. Posisi di mana Pak Dede? Saya lagi di kolam renang nih. Oh, lagi di kolam renang nih, lagi bisa diskusi. Nih. Pak Pendeta bisa diskusi. Bagaimana? Silakan, Pak Dede. Bisa diskusi. Ya, kita diskusi sebentar malam saja. Bagaimana? Mau bahas nanti malam apa tema? Apa? Temanya adalah
agama yang benar itu ciri-cirinya seperti apa gitu. Kita Ya, kalau membuat saya sih bagaimana? iya, nanti kita ketika diskusi Bagaimana? kita makanya dengerin dulu Pak Dede. Nanti kita diskusi temanya itu adalah ini temanya cukup luas ya, karena ini bicara tentang konsep agama. Agama yang benar menurut pandangan manusiawi seperti apa gitu. Agama yang benar menurut pandangan manusiawi. Ya, manusia normal ya, atau secara universal agama benar seperti apa. Nanti silakan Anda menjelaskan ciri-ciri agama benar menurut Anda seperti apa begitu. Kami juga seperti itu nanti. Ya, sebentar malam hari ini hari Sabtu ya. Jam berapa kalian boleh? Nanti malam jam berapa Nandar? Jam seperti biasa jam 7 waktu Indonesia Barat ya Nandar ya? Iya, bebas Uni jam berapa? Jam 9 Ya fresh. tadi Uni malam berapa? aja. Oh, berarti saya di sini saya ibadah jam 7, berarti selesai jam 9, berarti jam 9 Indonesia Barat saja. Oh, jam Boleh, silakan. Jam 8 jam dong. 9 saya ada ibadah Rifa. Ya udahlah jam 9. Aku tuh lagi menghindari tidur-tidur larut malam Pak Dede. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, tapi 2 jam aja ya. Boleh 2 jam saja. Kok jam 9 berarti jam 11 selesai Nandar. Apapun yang terjadi selesai ya Nandar ya. Gua nggak mau nambah-nambah jam. Mas, Oke Nandar. Oke, berarti saya lawan Nandar ini ya. ya. Oh bukan lawan saya. Lawan Uni lah. Masa lawan lawan saya? Iya dong, kan saya yang bawa tema. Ya, apa sih? Oke, jadi agama yang benar menurut pandangan manusia ya. Manusia normal. Manusia normal ya, bukan manusia gila ya. Kita bicara konteksnya manusia normal nih, bukan manusia dalam gangguan jiwa loh. Ya, Oke. jangan bawa-bawa orang dalam gangguan jiwa dalam diskusi kita. Apapun yang kita bicara itu konteksnya pasti umum ya, bukan konteks khusus ya. Segala diskusi yang kita lakukan itu teman-teman di ruang publik itu kita itu tidak akan jauh-jauh dari konteks umum, karena kita ini adalah orang-orang yang berusaha menunjukkan bahwa agama yang spesifik itu bisa menjadi universalis konteksnya, konsepnya dan juga penjelasannya. Maksudnya begini teman-teman, kita tahu agama ini subjektif ya. Setiap orang beragama menyatakan agamanya benar menurut mereka masing-masing, menurut interpretasi mereka. Maka kita diskusi ini adalah gunanya untuk membuktikan bahwa apa yang kita usung sebagai agama ini itu bisa diterima secara normatif, bisa diterima secara rasional, universal gitu. Bukan orang yang bilangnya rasional tapi gila gitu, enggak. Ya makanya kita nanti akan tunjukkan indikator-indikator orang yang normal seperti apa. Bukan karena konsensus, tidak. Bukan karena ada 1000 orang bilang bahwa ayam itu adalah bebek, maka ayam jadi bebek. Tidak, bukan begitu. Tapi kita menunjukkan identifikasi dan pembuktian. Oke, jadi Saya kasih contoh nih. Sepatu yang benar menurut saya itu adalah yang pertama letaknya di kaki. Ya, itu dulu. Lalu apakah itu secara umum itu, secara umum. Maka secara spesifik tidak semua yang letaknya di kaki adalah sepatu. Ada kaos kaki, ada sendal. Paham nggak? Maka nanti kita akan menunjukkan apa perbedaan kaos kaki dan sepatu dan juga sendal, sehingga sepatu bisa dikatakan sepatu. Dan ini adalah konteks diskusi yang sangat mendasar, karena kita nanti akan menggunakan pendekatan ontologis. Apa itu pendekatan ontologis? Pendekatan ilmu hakikat. Kita sedang membahas keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Makanya yang kita bahas di sini adalah agama. Kenapa? Karena Kristen mengatakan agamanya agama benar, Hindu mengatakan agamanya agama benar. Maka menurut Kristen agama benar itu seperti apa sih ciri-cirinya? Tidak perlu panjang lebar, kasih nanti 3 maksimal. Nanti jabarkan ketiga ini dan langsung pembuktian bahwa 3 ini konsisten. Seperti saya nih, saya berani menyatakan agama yang benar itu adalah agama yang apabila semua hukum dan aturan dilaksanakan itu tidak merugikan diri orang itu yang beragama dan tidak merugikan orang lain, tapi malah menguntungkan, menjadi solusi bagi hidupnya apabila diterapkan seluruh perintah-perintah yang ada di agama tersebut. Maka inilah yang disebut dengan agama benar menurut perspektif saya pribadi. Maka saya minta kepada kalian pertanyaannya nanti, kalian sepakat nggak dengan saya gitu?
Nah, makanya itu nanti Pak Dede kira-kira sepakat nggak agama benar itu apabila diterapkan semua hukumnya itu menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang lain, bukan malah merugikan. Nah, itu saya mengajak kalian nanti sepakat atau tidak. Ini namanya dialektika. Bukan saya mau mendengarkan penjelasan menurut Pak Pendeta. Dari Yohanes 1 ayat 1 itu udah bukan lagi metodologi saya. Itu mah metodologi orang lain nggak apa-apa. Kalau saya sudah tidak butuh lagi saya tidak butuh lagi pandangan kalian tentang Kristen karena saya sudah kenyang dengan pandangan kalian tentang agama kalian, ya. Maka saya bertanya tentang pandangan secara umum tentang bagaimana kita kita mengatakan sebuah agama itu agama benar. Nah, gitu nanti malam Anda persiapkan data-data, Anda persiapkan seluruh ilmu apapun, ilmu filsafat boleh, ilmu biologi boleh, silakan. Ini memang karena saya mau menaikkan value kita, ya, saya mau menaikkan standar kita, silakan. Saya sendiri kan baru pertama kali juga ya kalau membahas agama yang benar menurut manusia normal. Nanti mungkin Uniriva bisa kasih premis-premisnya ke saya agar saya punya gambaran sebentar malam, bisa tidak? Itu tadi, bagi saya satu itu yang paling penting. Agama yang benar adalah apabila diikuti seluruh hukum-hukumnya dengan betul-betul mengikuti secara tekstual baik kitab sucinya, maka pasti menguntungkan penganutnya dan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan penganutnya. Maka kebalikannya adalah kalau ada satu aturan dan perintah Tuhan yang merugikan penganutnya, maka itu agama iblis. Nah, itu premisnya. Premis kedua, agama yang benar itu aturannya menyeluruh dan universal, tidak hanya untuk suatu orang tertentu saja, ya, sehingga terlihat ketimpangan, sehingga terlihat rasisnya. Karena Tuhan itu tidak mungkin memberikan agama itu hanya untuk satu kaum, tapi untuk seluruh kaum dengan metodologi cara dan timeline yang berbeda. Nah, itu kita bahas yang pertama aja. Yang pertama itu aja luas itu cakupan wilayah diskusi nanti. Sebentar malam kita bahas satu premis saja ya. Berdasarkan hukum dan aturan, ya. Maka nanti Anda silakan bawa ke saya bukti-bukti bahwa ada aturan dan hukum di Islam itu yang apabila diterapkan oleh umat Islam merugikan umat Islam sendiri dan merugikan orang lain, begitu. Ya, jadi agama yang benar yang menguntungkan pengikutnya ya, bukan merugikan ya. Yes. Oke, kalau begitu. Ya. Jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Oke, saya undur diri dulu ya. Thank you Pak Dede. Nanti malam ya kita akan diskusi dengan Pendeta Dede Dullah. Saya sengaja mengangkat derajatnya Pak Pendeta dengan membawa dia ke diskusi yang jauh akademis, ilmiah dan juga universal. Jadi saya tuh tidak mau lagi teman-teman kalau sekelas pendeta saja bahasanya yaitu Yesus Tuhan bukan ndak. Kalau dengan jemaat awam ndak apa-apa. Ya, kita itu sekali-sekali harus sajikan diskusi yang berkelas. Ya, walaupun itu kita hanya di TikTok. Karena jujur ya, ketika saya dan Nandar mencoba untuk membuat diskusi yang akademis, itu jatuh-jatuhnya diskusi hantu blau lagi karena lawannya hantu blau semua rata-rata. Maka ketika tadi Pak Dede itu kan pendeta ya, kita berharap walaupun saya tahu mengimbangi umat Islam itu sulit bagi kawan-kawan Kristen dalam dunia akademis, tapi tidak apa-apa, kita ajarkan mereka metodologi. Setidaknya kita ajarkan mereka cara membuat metodologi dan mengindikasi. Karena di situ bagian kita mengajak mereka berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinannya. Oke, Putra Todawong, silakan Nandar, siapa dulu Nandar? Silakan Putra Wadong, Ya, selamat pagi. Silakan. Ustadz Nandar. Siap, silakan narasumbernya Uniriva di sini ya. Yo. Pagi bro, silakan buka kamera bro. Waduh, belum bisa buka kamera saya, Bu Riva. Sudah bisa bro, saya undang itu. Iya, makanya akun saya ini saya bingung juga. Ini sudah kepencet di sini simpan kok nggak bisa terbuka ini. Gimana caranya ya? Oke lah Bro Daniel ya. Anda pertama kali naik di Komal kita? Iya betul sekali. Pertama kali saya naik. Oke, gini Bro Daniel. Orang yang tidak buka kamera itu punya tanggung jawab lebih ya. Karena kalian tidak bisa buka kamera minimal ketika kamu nanti saya izinkan kamu untuk dialektika dua arah dengan saya. Biasanya saya tidak izinkan ya. Orang yang tidak bisa buka kamera itu dialektika dua arah. Karena Anda pengecualian, karena Anda pertama sekali. Jadi saya ingin menjamu kalian dengan keadilan ya, prinsip keadilan yang diterapkan dalam agama Islam.
Saya tidak memaksa Anda untuk open kamera. Saya memberi Anda kesempatan dengan keterbatasan Anda, dengan catatan satu, pastikan diri Anda tidak menghujat, pastikan diri Anda tidak membuat kesimpulan yang keliru tentang agama kami, pastikan Anda tidak berbohong depan kami. Ketika Anda menjelaskan apa yang Anda jelaskan, pastikan ada literasinya. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan literasinya, maka sebutkan dari mana Anda dapatkan literasi itu, situs, website, buku. Itu wajib, mutlak. Kalau tidak mampu melakukan itu atau belum siap karena ini pertama kali, maka hak Anda hanya bertanya saja. Ya, oke, baik Bu Rifa ya. Saya rasa juga menghujat itu nggak ada untungnya ya. Menghujat itu malahan merugikan diri sendiri juga. Tema kita tidak ada di sini tema menghujat itu untung atau tidak. Coba Anda baca, tema kita Yesus kawin. Kalau Anda tidak bisa baca, makanya saya pikir tidak perlu diskusi dengan kami, belajar membaca dulu. Ya, mohon maaf saya tidak mau merendahkan siapapun di sini. Kita tidak membahas tadi apakah menghujat itu menguntungkan atau tidak. Setahu saya agama Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk menghujat. Malah dalam Quran terang-terangan dan eksplisit dilarang untuk menghujat dan mencaci sembahan orang lain. Dalilnya adalah wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Di Bible tuh nggak ada. Jangan menghujat Tuhan orang lain itu nggak ada, seperti di Quran tuh nggak ada. Jadi jangan di sini mencoba untuk menggiring opini, karena kami umat Islam, bukan umat yang gampang tergiring opininya. Kalau kami udah nonton diskusi lintas agama ya, kecuali kami masih botol kayak dulu, nggak tahu apa-apa, iya aja kata kalian ya. Kalian bilang kalian ajaran kasih, kami pun percaya, padahal bohong. Jadi di sini nggak perlu Anda menjelaskan sesuatu di luar topik kita. Topik kita Yesus kawin. Kalau tidak Anda bertanya saja tentang agama saya. Oke, baik, saya akan bertanya sesuai dengan kapasitas saya juga ya, tidak melampaui dari kapasitas saya, tidak melampaui dari pengetahuan saya. Ya, saya melihat tema ini, saya ada satu pertanyaan ya buat teman-teman Islam ketika melihat tema ini, bahwa Tuhan Yesus kawin. Ya, umat Kristen dan umat Islam itu mempercayai. Bro, Anda mengerti bahasa saya nggak dari tadi? Ya, ini saya mau mengarah ke tema, Bu Rifa. Iya, di sini saya suruh Anda yang nggak bisa buka kamera ini bertanya, bro, bukan menjelaskan. Ya, ini saya mau mengarah Maka ke pertanyaan. iya, kalau bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa. Tahu kan kalimatannya? Begini, Bu Rifa, biar dia punya ini dapat, poinnya dapat. Kita harus izin bro ya. dulu. Di sini bukan kesepakatan, itu sudah kami berikan kepada Anda. Pertama, Anda hanya berhak bertanya saja, itu kesepakatan. Nggak sepakat turun. Itu aturannya. Oke. Nggak Yang bisa saya buka mau kamera, silakan turun. Bisa buka kamera, silakan menjelaskan menggunakan data. Oke, saya bertanya. Yang saya mau tanyakan dulu ini, menurut umat Islam, apakah Tuhan Yesus dan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama? Itu dulu yang saya mau tahu. Ya, dua perspektif, tokohnya sama tapi perspektifnya beda. Tapi merujuk kepada anak Maria ya. Kalau yang dimaksud anak Maria yang mengajarkan ketauhidan, menyembah kepada satu Tuhan, mengajarkan ajaran Torah untuk tidak dibatalkan, mengajarkan ajaran Nabi Musa, maka itu adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, tapi kalau yang dimaksud itu adalah, kan di kitab kalian itu kan banyak. Kitab kalian itu kan ada 4 yang sinoptik tuh. Dan banyak orang menuliskan tentang isi kitab kalian. Dan kami pastikan tidak sama semua pendapat orang itu dalam kitab kalian, makanya ada kontradiksi. Tapi kalau yang dimaksud misalkannya, menurut kitab kalian manusia yang terkutuk di tiang salib, ya itu bukan Nabi Isa. Itu adalah orang yang dituduh Nabi Isa. Itu Islam ajarkan begitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi menurut teman-teman Islam, tokoh Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu adalah sama ya, betul tidak? Saya tidak mau mengulangi berkali-kali, makanya kalau tidak ngerti lebih baik ditekankan, bertanya lagi. Ini saya nggak paham maksudnya itu. Saya sudah menjawab, perspektifnya beda, tetapi tokohnya sama, gitu loh, Dek. Sama. Berarti ketika saudara Islam mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu kawin, berarti kalian juga secara tidak langsung sudah mempercayai bahwa Nabi Isa itu sudah kawin. Apakah Ya betul, karena ada dalam Al-Quran. Bentar. Saya langsung menjawab aja, biar tidak perlu pertanyaan itu jangan beruntun dan bertumpuk.
Saya juga punya keterbatasan. Maka saya harus menjawab itu, ya. Apakah kami umat Islam itu percaya Nabi Isa kawin? Ya, jelas. Karena ada dalam Quran. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Sebelum Nabi Muhammad itu ada rasul, di antaranya Nabi Isa adalah rasul, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya. Maka secara tidak langsung kami sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul itu menikah. Begitu. Rasul menikah, oke. Jadi saya pengen tahu di dalam Islam itu istrinya Nabi Isa itu siapa ya namanya? Tidak dijelaskan kepada kami, sama seperti tidak dijelaskan siapa tetangganya Nabi Daud, berapa orang, siapa saja nama anaknya semuanya, Nabi Musa, nggak ada. Tidak semua dijelaskan dalam Rasul-Rasul Quran. yang lain, kalau Rasul-Rasul yang lain ada nggak penjelasan istri-istrinya? Tidak, semua tidak sejelas itu. Karena bukan itu, karena agama kami bukan menjelaskan istri orang. Tidak, maksud saya Agama begini kami. loh. Sebentar, Maksud bro. saya begini, Bro, Bu. dengar bro. Anda bertanya, saya menjawab. Anda kalau Anda meminta parameter terhadap agama Islam, nanti agama Anda blunder, ya. Karena dalam kitab Anda tidak ada penjelasan tentang siapapun Matius, Markus, Lukas secara detail, ya. Jadi itu parameter yang blunder kalau Anda lemparkan ke kami. Al-Quran itu, bro, bukan biografi seorang istri, bukan biografi seorang nabi. Keperluan Al-Quran menjelaskan tentang nabi itu adalah menjelaskan tentang hikmah, meluruskan kesalahpahaman. Contoh, kenapa di Islam dikatakan Nabi Ibrahim itu muslim? Karena ada yang menuduh bahwa dia orang Yahudi, di agamanya Kristen, di agama penyembah Yahweh. Maka Itu Quran di luar menjelaskan. tema, Bu Rifa. Kalau menurut saya itu sudah di luar tema. Anda tidak berhak mengatur saya. Yang diatur di sini Anda, karena Anda yang Tadi jadi kan tamu di sama sini. keluar tema, Anda tidak mengizinkan. Silakan Harus Anda sesuai turun tema. saja. Kalau Anda sanggup turun aja, bro. Kan Bukan Anda tidak sanggup, Anda tidak Ya konsisten. kalau dalam Anda hal tidak ini. mau mendengar, saya Maksud konsisten. Anda harus Tema konsisten. saya Yesus kawin, saya penjelasan saya itu bisa meluas. makanya itu, Yang tidak boleh berkaitan meluas itu dengan Nabi Anda Isa. sebagai tamu. Turun aja, bro. Di bawah aja, nggak usah banyak tidak cerita. Kok ribet kali, nggak usah ibu nggak konsisten. Saya di sini Tuhan kalian saya itu, ya, karena saya lebih berkuasa daripada Tuhan kalian. Bukan kau yang memberi aturan, saya yang memberi aturan, ya. Saya yang memberi aturan. Kalian sanggup ikuti, tidak sanggup turun. Kami pernah nggak maksa kalian untuk bertanya? Tidak kan? Kenapa kalian yang pengen bertanya, tapi kalian pula yang pengen mengatur kami untuk menjawab? Memang kalian siapa? Bapak kami? Memang kalian itu siapa? Guru kami? Memang kalian siapa? Donatur? Emang kalian siapa? Lakiku? Kalian itu penanya. Maka ketika kalian bertanya, kewajiban kami memberitahu. Kalian tidak sepakat dengan apa yang kami beritahu, itu bukan urusan kami lagi, itu urusan kalian. Oh, kalian tidak mengerti, itu kegoblokan kalian. Kalian tidak paham, itu hak kalian. Kalian tidak berhak ngatur saya. Ya, di sini yang ngatur saya itu kalau nggak host, kalau nggak moderator, kalau nggak ulama-ulama saya, kalau nggak suami saya, kalau nggak bapak kandung saya, kalau nggak abang saya, dan donatur yang itu pun bukan semua donatur, ya, tergantung dulu donaturnya mana dulu nih, ya. Tapi kalian Kristen bertanya tentang Islam, bertanya tentang tema, nggak ngerti apa-apa, dimintai fakta-fakta, apa yang kau ketahui, nggak ngerti apa-apa, bertanya, kami jelaskan, kok malah ngatur saya? Sejak kapan sebuah jawaban itu harus diatur oleh penanya? Siapa yang mensyaratkan apabila kau menjawab pertanyaan maka kau harus menjawab sesuatu yang diinginkan oleh orang itu? Tidak. Jawaban itu apa yang kau tahu. Sesuai pertanyaan. Sesuai pertanyaan. Ketika kau sendiri merasa aneh, kami membaca ada kesalahpahamanmu yang harus kami luruskan. Makanya saya katakan, sejak kapan Quran kami wajib menjelaskan istri si A, istri si B, istri si C? Karena Al-Quran kami bukan kitab biografi istri-istri Nabi. Kenapa kau tuntut harus ada istrinya Nabi Isa di dalam kitab kami, sedangkan bapaknya Paulus aja nggak ada di kitabmu? Ya, kenapa Quran harus menyebutkan nama istri Nabi Isa? Kenapa? Alasannya apa? Cuma sebutkan satu. Kalau Nabi Isa dijelaskan tidak tersalib, alasannya satu yang saya pahami secara hikmah, bahwa kalau seandainya Allah tidak memberitahukan Nabi Isa ini disalib atau tidak, mati atau tidak, maka nanti banyak orang Islam yang ikut-ikutan percaya kepada pandangan Kristen dan Yahudi bahwa Nabi Isa disalib. Konsekuensinya sama saja kami percaya Tuhan mengutus nabinya untuk dihinakan. Maka itu penghinaan terhadap Tuhan. Ini merusak akidah kami. Kenapa kemudian tidak disebutkan nama istri-istri para nabi? Loh, apa urusannya? Secara umum sudah dijelaskan nabi-nabi itu diberikan istri, itu jelas eksplisit ayatnya.
Nih, Quran surah Ar-Rad. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri. Lalu nanti kalau seandainya Allah bilang begini, kami memperjalankan nabi kami ke seluruh dunia. Nanti kau tanya, ke dunia mana saja mereka, ada nggak listnya di Quran? Misalkannya ke Mesopotamia, misalkannya ke Mesir. Kan PA jadinya. Quran itu bukan buku karangan manusia yang bisa kau setting, kau atur seenak udelmu. Quran itu kalam ilahi, di mana pemberitahuannya apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui, bukan apa yang kami mau untuk kami ketahui. Itu kitab request, kayak kitab kalian tuh, dicarikan di kanon, apa yang kalian ingin tahu dikumpulkan. Bukan gitu Quran. Quran adalah kalam ilahi. Apa yang ada di dalamnya adalah apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui, bukan apa yang ingin diketahui oleh orang kafir. Bukan. Karena kitab Quran itu adalah huda, petunjuk bagi yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, jadi hudannya itu untuk siapa? Mereka yang bertakwa, bukan hudan untuk orang kafir. Ya, bukan hudan untuk orang kafir, karena orang kafir ini tidak akan mempan pakai apapun karena mereka sudah menolak. Bahkan sekelas Nabi pun turun mengajarkan ajaran yang benar kepada mereka, tetap mereka tidak akan terima. Kenapa? Mereka sudah mengingkari kebenaran itu. Jadi tolong jangan paksa saya untuk mengikuti apa yang kalian mau, karena itu tidak akan pernah mempan bagi saya ya. Saya bukan tipikal orang yang mau. Sorry Kak Ratu, sorry. Batalkan undangan, konfirmasi. Saya salah pencet. Kalian Kristen itu diberikan hak karena kemampuan kalian itu terbatas. Akses kamera tidak bisa, pengetahuan pun kurang. Maka kalian tidak berhak untuk memberikan penjelasan kepada kami, termasuk penjelasan tentang agama kalian. Kenapa? Kalau di ruang lain, di room saudara kami yang lain, kalian boleh explore pandangan kalian. Di room saya ini termasuk yang tidak mau membuang waktu untuk mendengarkan penjelasan gereja kalian. Karena saya sudah tahu, ya, kita udah tiap hari mendengarkan. Semakin dibiarkan kalian bicara, semakin gabrul, semakin banyak muncul denom, semakin pening kepala kita. Kita nggak mau menyusahkan diri kita lagi. Kita mau di sini berdiskusi menggunakan pendekatan metodologi yang jelas sehingga mengajak orang berpikir, merenung dan jujur. Gitu tujuan kita, tupoksi kita. Dan ini berat memang. Bagi orang awam sebenarnya nggak berat kalau mereka tahu diri. Yang awam naik saja, lalu kemudian bertanya saja, ya. Yang awam itu kita cintai, kita hargai dengan cara kalian naik hanya untuk bertanya, bukan untuk memberi penjelasan dan komplain, ya, seperti itu. Yang saya akui, metode membuat orang Kristen itu sulit untuk diterima di sini ya, apalagi kalau mereka tuh yang ngatur-ngatur. Nggak bisa. Silakan berkunjung ke room lain aja. Kalau saya modal di room lain, mungkin saya begitu, saya akan diamkan kalian ngaco. Saya biarkan kalian entah ke apa-apa yang kalian ucapkan saya diamkan. Tapi kalau di room saya yang khususnya saya narasumber, saya punya tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab saya kepada Allah adalah diperintahkan untuk berdakwah dengan cara bil hikmah. Maka tupoksinya tujuannya itu mengajak orang lain berpikir, merenung dan juga jujur. Toriri Giawa, bagus saja urus agamamu betina, Allah kau tuli dan buta. Inilah Tori Giawa ya. Gak mampu diskusi dengan cara baik-baik ya Pak Tori, memfitnah Allah tuli dan buta. Nauzubillah min dzalik. Pak, yang mati itu Tuhanmu 3 hari. Coba kamu ini ya teman-teman, coba perhatikan. Akun ini bernama Toiriri Giawa. Dia tinggal di negara mayoritas Islam, menikmati fasilitas yang juga tidak sedikit yang dibuat oleh umat Islam, dan bahkan damai hidupnya di negara kita. Tapi coba lihat bahasanya teman-teman. Ketika kita membahas tentang kaidah ilmu, dia menghujat Allah. Kita tidak pernah menghujat Yesus, tapi dia yang dia lakukan apa? Menghina Allah dan menghina Nabi. Padahal yang bernarasi kita, tapi yang dihinanya siapa? Allah. Padahal dia tidak pernah baca Quran. Dia katakan Allah tuli dan buta. Astagfirullahaladzim. Inilah orang kafir harbi yang layak dipenggal kepalanya teman-teman. Kenapa? Kalau dia melakukan perlawanan dengan cara merusak akidah, dia boleh halal darahnya, bukan halal diminum ya, tapi dipenggal kepalanya boleh. Masalahnya kita diikat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita nggak boleh lakukan itu di negara Islam. Itu pun perintahnya ada. Perintahnya adalah percaya kepada ulil amri. Gitu ya. Jadi kita boleh nih. Saya jujur teman-teman, kalau saya punya kekuatan untuk
Waduh, kena nih kita. Teman-teman, kena nih aku nih. Ini kena. Aduh, kena kita nih. Wah, kena nih. Ini kena apa turun sendiri? Kena, nggak apa-apa. Lah gue cuma bilang, kalau seandainya Allah beri kekuatan gue untuk menghabisi mereka yang menghujat Allah, tentu gue sudah lakukan. Masalahnya adalah tentu Allah tahu bahwa gue ini orang yang tidak bisa menahan diri. Tentu Allah tahu kalau gue ini orang tidak sesabar Nabi kita. Kalau Nabi kita diberikan kekuatan oleh Allah, karena beliau itu bisa mengendalikan kekuatan itu, ya. Nabi kita itu bisa mengendalikan amarah beliau. Nabi kita bisa mengendalikan hawa nafsu beliau. Nah, kalau saya, kenapa Allah tidak izinkan saya punya kekuatan super untuk bisa menghabisi membun oten penghujat? Ya karena tentulah Allah Maha tahu kalau saya ini orangnya tidak sabaran. Makanya saya tidak dibiarkan, tidak diizinkan bisa menguasai ilmu santet. Sempat saya bisa menguasai ilmu santet, sudah saya santet si penghujat Allah tadi. Makanya karena Allah tahu, itulah kenapa bersyukur saya diberikan keterbatasan. Karena saya pasti tidak bisa mengendalikan kekuatan. Tapi kalau saya sudah tahap keimanannya, keyakinannya, kesabarannya itu sudah mulai jauh di atas rata-rata, tentu nanti kekuatan pun akan Allah tambahkan, baik secara mental ataupun kekuatan apapun. Seperti itu teman-teman, karena Allah memberikan sesuatu itu sesuai kemampuan orang itu. Makanya saya tidak diizinkan untuk bisa punya kekuatan menjadi seorang polisi, menjadi seorang presiden, karena tentu saya tidak bisa, tidak siap teman-teman. Sempat saya jadi presiden, itu sudah saya terapkan hukum Islam, ya. Makanya kalau saya, tentu saya kalau jadi presiden akan mengikuti Islam, jadi polisi akan mengikuti Islam, jadi jadi tentara saya kan jadi Islam gitu loh. Beda dengan Oten, kalau mereka jadi tentara menyamar gitu loh. Mereka tidak bisa ikuti ajaran agamanya. Kenapa? Ketika mereka jadi tentara, mereka tuh tidak bisa tampar pipi kiri kasih kanan. Ketika mereka jadi polisi, mereka harus keluar dari agamanya. Jadi kalau Islam itu, ketika kau jadi siapapun, kau akan mengikuti Islam itu sendiri, dan itu baik bagimu. Contoh, kalau saya jadi presiden, ada penghujat agama ini, orang-orang itu duluan yang saya akan kasih jatuhi hukuman 15 tahun. Kenapa? Karena saya tahu ketika dia menghujat agama Islam, dia berpotensi memprovokasi umat Islam yang lain, sehingga nanti terjadi chaos kalau saya biarkan lama-lama. Bagi saya prioritaskan agama kalau saya jadi presiden. Makanya saya tidak diizinkan jadi presiden sama Allah. Pasti saya akan membuat oten-oten kalang kabut gitu loh, ya. Begitu. Ya, jadi begitu. Kita ini teman-teman, kalau tidak ada Islam, semuanya kita setara dengan hewan. Karena dalam filsafat itu, manusia itu adalah hayawanun natik. Untung kita ini Islam. Untung saya ini diajarkan Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah karena surga bagimu. Makanya kemarahan saya itu harus saya kendalikan, ya. Jadi saya tidak masalah mereka menghujat diri saya pribadi, menista pribadi saya, karena saya tidak boleh marah di situ karena tidak merusak peradaban. Tapi kalau sudah menista Allah, kemarahan boleh di dalam dada, tapi kita harus juga implementasikan dengan cara benar. Maka bagaimana cara kita mengatasi kemarahan kita dan mengaktualisasikan kemarahan kita? Dengan cara apa? Mengajak mereka menyadari ucapannya. Ketika mereka mengatakan Allah tuli dan buta, maka pertanyaannya kita minta ke mereka, mana datanya? Kalau tidak ada datanya, maka kalian itu memfitnah. Pertama itu. Yang kedua, setelah kita ajak mereka jujur bahwa itu adalah fitnah, maka kita tanya kepada mereka, apakah di agama kalian itu memfitnah itu dihalalkan atau ditebus dosanya oleh Tuhan? Kalau mereka menjawab, oh kami itu ditebus Tuhan, maka bisa kita katakan agama ini agama yang membenarkan fitnah. Itu komparasi namanya. Jadi bukan kita yang mengatakan agama ini agama yang boleh fitnah, tapi perilaku umat beragamanya menunjukkan bahwa mereka meyakini agamanya mengizinkan fitnah, karena ketika mereka memfitnah Allah, maka mereka kemudian tidak perlu membuktikannya. Dan mereka percaya tetap masuk surga. Berarti menurut keyakinan mereka, agama mereka membenarkan memfitnah, agama mereka membenarkan penipuan, agama mereka membenarkan kejahatan. Begitu cara kita diskusi.
ya. Dan kita nggak perlu capek-capek teman-teman mempertontonkan kejahilan mereka, karena sudah banyak forum-forum Kristen yang kita bisa lihat bagaimana mereka sesama mereka saja saling baku hantam tentang keyakinan. Apalagi dengan kita, sesama mereka saja mereka hujat, sesama mereka aja mereka hinakan, sesama mereka laporkan, mereka nistakan, mereka fitnah. Apalagi kita yang umat Islam ini, jangan berharap kita dihargai mereka, sesama mereka aja mereka rendahkan, ya. Salam sehat teman-teman semua, ya. Saudara-saudara Kristiani kita ini adalah orang-orang yang sulit menerima kenyataan, betul, ya. Kasih naik tuh Raja Wali host. Memang Raja Wali itu bisa naik ke sini, ya silakan. Silakan Raja Wali, silakan naik ke sini. Ya, oke, kita undang ya. Oh, cuman bisa berkoar di bawah. Mulutnya pindah ke jari, ya. Ciri-ciri orang yang tidak percaya dengan ucapannya adalah dengan tidak beraninya dia menyampaikan ucapannya di hadapan publik. Ciri-ciri orang yang percaya diri dengan ucapannya dan bisa membuktikan ucapannya, dia memiliki keberanian bicara di depan publik. Maka ada orang-orang yang berani bicara di depan publik berupa dusta karena dia tahu dia akan aman saja tanpa perlu dihakimi, seperti Edis yang lari ke Amerika. Maka dustanya itu dia semburkan bersama dengan apologet Kristen lainnya. Atau dia adalah orang yang sebenarnya tahu itu dusta, tapi karena memang agamanya mengajarkan begitu, terpaksa untuk menerima kenyataan seperti itu, ya. Ya betul, agama yang benar itu suka membahas agama orang, seperti yang dilakukan oleh Yesus yang suka membahas agama orang Farisi dan Saduki dan membantahinya. Maka saya itu mengikuti pola para nabi, yaitu membantahi agama orang lain yang sesat. Itulah tujuan Nabi datang. Nabi-nabi itu datang untuk menyatakan agama lain itu sesat dan agama yang dia usunglah yang benar. Dan saya mengikuti pola Yesus. Yesus itu mengatakan orang Farisi dan Saduki itu orang-orang sesat. Dia ngurusin agama orang. Saya ngikutin Yesus gitu loh. Nabi Muhammad mengatakan Nasrani dan Yahudi itu kafir, dan apa yang mereka sembah itu selain Allah itu adalah penyembahan tidak benar. Maka itu ngurusin agama orang, betul. Kalau itu definisi ngurusin agama orang, ya betul. Kami umat Islam ini akan selalu diperintahkan mengurusi agama orang lain, karena kami ada kewajiban untuk membawa agama benar, menyebarkan agama benar. Maka untuk menyebarkan agama benar, kita pastikan dulu agama orang lain itu tidak benar gitu loh. Baru kita bisa katakan bahwa ini yang benar. Kalau nggak ada yang tidak benar, gimana mau nunjukin yang benarnya? Tentu untuk menunjukkan yang benar, kita tunjukkan dulu yang nggak benarnya. Maka bagaimana cara kami melakukannya? Ya dengan diskusi, membahas agama kalian, begitu. Jadi apakah membahas agama Kristen di ruang publik itu sebuah hal yang melanggar moralitas? Tidak. Kalau kita tidak menghujat itu tidak. Kalau kita diskusi dua arah biasa secara akademis itu tidak melanggar moralitas. Yang melanggar moralitas itu apa? Kita memaksakan sesuatu yang tidak mereka yakini. Kita menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis. Kita merendahkan tokoh-tokoh agama mereka, walaupun mereka sendiri sudah merendahkan. Kita memfitnah keyakinan mereka. Baru itu namanya melanggar moralitas. Masa kita nggak tahu? Ya, benarnya kalau santri tidak dicabuli, ya benar sekali agama itu kalau santri tidak dicabuli. Kalau ada santri yang dicabuli, maka orang yang beragama itu bukan agama yang tidak benar, tapi pemahamannya tentang agama yang tidak benar. Kecuali ada agamanya ngajarin, misalnya agama Islam mengajarkan mencabuli santri, maka agama Islam agama nggak benar. Tapi ketika ada orang mengaku beragama Islam, dia mencabuli santri, pastikan dulu dia mencabuli santri itu karena mengikuti agama Islam. Kalau ada dalilnya, maka agamanya nggak benar. Nah, kalau kita bicara bahwa satu agama itu dinilai dari kejahatan pelaku umat beragamanya, maka agama Kristen adalah agama terbiadab sepanjang sejarah. Karena sepanjang sejarah, kejahatan di muka bumi ini lebih banyak dilakukan oleh umat Kristen dengan korban jiwanya jutaan, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Seperti kejahatan Katolik dengan inkuisisinya, Protestan dengan perburuan penyihirnya, dan juga orang-orang Yahudi yang dihabisi nyawanya dalam peristiwa Holocaust. Yang melakukan itu adalah anak-anak Yesus. Maka kalau kita melihat buah agama itu dari perbuatan umatnya, maka Kristen ini tidak layak dikatakan agama benar. Boleh dikatakan agama biadab sepanjang sejarah. Kalau kita menggunakan parameter melihat pelaku umat beragamanya sebagai representasi agamanya. Gak ada satupun orang beragama Kristen itu yang betul-betul memperbaiki peradaban dengan menggunakan paradigma agama. Maksudnya gini, Isaac Newton itu memperbaiki peradaban dengan menelurkan kepada kita, menghasilkan salah satu teori gravitasi. Bukan berarti Isaac Newton itu mengeluarkan ilmunya karena dia menjadi Kristen, karena dia baca Bible, bukan.
karena dia belajar ilmu lain gitu loh. Tapi kalau Islam itu ada seperti Ibnu Sina, karena dia mendekati diri kepada Quran lah, makanya dia merubah peradaban. Contoh ulama-ulama yang ada di Eropa, karena dia mengikuti Islam lah, makanya dia merubah peradaban. Jadi agama Islam ini agama yang memperbaiki peradaban. Agama Kristen sepanjang sejarah justru merusak peradaban. Makanya saya katakan, agama benar itu apabila diikuti perintah dan aturan di dalamnya, itu menguntungkan pelaku penganut agamanya dan menguntungkan orang lain. Tapi kalau di Kristen justru kalau seandainya kiai-kiai itu beragama Kristen, ketika dia mencoboli para santri, maka Kristen mengajarkan apa? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Maka kalau santri-santri yang diperkodok oleh kiai itu dia beragama Kristen, dia tidak boleh melawan. Dia harus mengasihi kiai tersebut dengan apa? Dijamah dada kiri, kasih puting kanan. Ditepuk pantat kiri, kasih pantat kanan. Kalau seandainya santri-santri yang dicoboli di pondok pesantren itu beragama Kristen, maka dia tidak boleh melawan kiai yang mencoboli dia, karena dalilnya di mana? Dalam kitab Markus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Maka kiai-kiai kalau seandainya dia Kristen dan santrinya Kristen, maka apabila dia tepuk pantat kiri, dia harus dapat pantat kanan lagi, karena perintahnya apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.